Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Bayangkan seseorang yang tak terlalu sering muncul di layar kaca, tak viral, tak penuh sensasi. Tapi ketika namanya disebut, para pelaku pemerintahan dan tokoh daerah diam-diam mengangguk hormat. Dialah Erwan Setiawan. Sosok yang tak banyak bicara, namun langkah-langkahnya bergema di lingkaran dalam kekuasaan Jawa Barat. Tak percaya? Tunggu dulu. Di balik wajahnya yang kalem dan caranya bicara yang tak meledak-ledak, tersembunyi strategi dan pengalaman panjang yang justru membuat Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur Jabar terpilih, memilihnya sebagai tandem untuk memimpin provinsi terbesar di Indonesia ini. Bukan tokoh partai besar, bukan selebritas politik. Justru karena itu, ia jadi menarik untuk kita kupas. Kalau kamu bertanya siapa itu Erwan Setiawan, jawabannya tak bisa dilepas dari kota Bandung. Ia lahir di sana, pada 11 Oktober 1973. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota yang konon penuh kreativitas dan intelektualitas itu. Dari SMA 9 Bandung, ia kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Sanggabuana, mengambil jurusan manajemen. Tapi yang menarik, setelah tamat kuliah, Erwan justru memilih jalan yang agak berbeda dari kebanyakan sarjana manajemen lainnya. Ia tidak buru-buru masuk ke kantor ber-AC atau mengejar status di perusahaan multinasional. Tahun 2001, ia mendirikan CV Ganeca Kiara. Sebuah usaha yang kelihatannya sederhana, tapi disitulah semuanya bermula. Di sanalah ia belajar soal tanggung jawab keuangan, mengatur orang, menyelesaikan konflik internal, dan membangun dari nol. Semua dilakukan dengan tenang dan tekun. Ketika akhirnya ia masuk ke dunia politik, Erwan membawa bekal yang tidak semua politisi punya, pengalaman nyata mengelola usaha. Tahun 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat. Bukan hanya terpilih, ia bahkan langsung diamanahkan sebagai Ketua DPRD Kota. Sebuah loncatan besar. Tapi bukan itu yang membuat banyak orang terkesan. Yang membuatnya dihormati adalah caranya memimpin yang tidak gaduh, tidak mengobrol janji, tapi menyelesaikan tugas-tugasnya dengan rapi dan tegas. Di tengah pusaran politik lokal yang kadang penuh drama, Erwan berdiri seperti jangkar. Tenang. Tegas. Tidak mudah terombang-ambing. 5 tahun kemudian, ia mencoba peruntungan lebih tinggi. Tahun 2013, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bandung, mendampingi Ai Vivananda. Sayangnya, mereka kalah dari pasangan Ridwan Kamil dan Odet M. Daniel. Tapi justru disitulah banyak orang melihat kedewasaan politik Erwan. Ia tak mengumbar kekecewaan. Ia tidak menyalahkan sistem. Ia mundur sejenak, mengamati, dan menyiapkan langkah baru. Dan langkah itu datang 5 tahun kemudian. Tahun 2018, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sumedang mendampingi Doni Ahmad Munir. Kali ini, mereka menang. Dan selama 5 tahun mendampingi Doni, Erwan menunjukkan dirinya bukan hanya wakil simbolik. Ia turun langsung ke desa-desa, mengawasi program pembangunan, merancang sistem layanan publik, dan memperkuat sektor ekonomi masyarakat bawah. Banyak yang bilang, Doni dan Erwan itu seperti dua kutub yang saling melengkapi. Doni dengan gayanya yang berani dan ekspresif, Erwan dengan pendekatannya yang sistematis dan kalem. Keduanya berhasil membuat Sumedang lebih tertata dan maju selama periode itu. Tapi keputusan besar datang di tahun 2022. Erwan mundur dari Partai Demokrat. Banyak yang terkejut. Tapi bagi Erwan, itu bukan soal konflik atau ambisi. Ia merasa visinya tak lagi sejalan. Lalu ia bergabung dengan Partai Golkar dan tak tanggung-tanggung, ia langsung dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat serta Wakil Ketua DPP Kosgoro. Ini menandakan bahwa meski namanya tidak sering muncul di media, ia adalah sosok yang dihormati di lingkaran elit politik. Lalu tibalah saat yang banyak orang tak duga, Pilgub Jawa Barat 2024. Nama Deddy Mulyadi sudah diprediksi akan maju.
Tapi ketika ia mengumumkan bahwa pasangannya adalah Erwan Setiawan, banyak yang bertanya-tanya. Kenapa bukan tokoh nasional? Kenapa bukan figur muda yang viral? Kenapa Erwan? Tapi seperti biasa, Dedi punya insting politik yang kuat. Ia tahu, untuk memimpin Jawa Barat, ia butuh seseorang yang mampu mengatur mesin birokrasi dengan disiplin, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menyelesaikan masalah tanpa banyak drama. Dan hasilnya, mereka menang besar. 62,22% suara. Menang di semua dapil. Bahkan lawan-lawan politik mereka pun mengakui, ini kemenangan telak yang tak bisa dibantah. 20 Februari 2025, Erwan Setiawan resmi dilantik Presiden sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Tapi lagi-lagi, ia tidak larut dalam seremoni. Ia langsung bekerja. Hanya beberapa minggu setelah pelantikan, ia sudah muncul di berbagai daerah, menemui rakyat, mendengar keluhan petani, pelaku UMKM, hingga mahasiswa. Salah satu program yang ia gagas dan menjadi sorotan adalah Pesta Rakyat. Bukan sekadar acara hiburan, tapi gabungan dari pelayanan kesehatan gratis, bazar UMKM, hingga konsultasi pendidikan dan hukum. Program ini berjalan di berbagai kabupaten kota, dan berhasil menarik ribuan warga dalam setiap pelaksanaannya. Pendekatannya jelas, membangun koneksi langsung antara pemerintah dan masyarakat tanpa sekat. Gaya kepemimpinannya seperti diesel, diam di awal, tapi kuat dan stabil ketika mulai jalan. Ia memang tidak viral. Tidak jadi headline saban minggu. Tapi satu persatu, programnya memberi dampak nyata. Ia tidak mengejar sorotan kamera, tapi saat ia bicara di depan publik, orang mendengar. Karena ia tidak sedang membujuk, tapi menyampaikan sesuatu yang memang lahir dari kerja dan pengalaman panjang. Dan menariknya, meskipun kini sudah jadi orang nomor 2 di provinsi, Erwan tetap bersahaja. Ia masih sering makan di warung, menyapa warga tanpa protokoler berlebihan, dan menyempatkan diri hadir di forum-forum kecil. Karena baginya, jabatan hanyalah alat. Yang penting adalah manfaat yang bisa ia berikan. Sekarang, aku ingin bertanya ke kalian semua yang sedang menonton video ini. Bagaimana menurutmu sosok seperti Erwan Setiawan? Apakah ini tipe pemimpin yang kita butuhkan, yang mungkin tak sering viral, tapi benar-benar bekerja dalam diam? Atau menurut kamu, pemimpin zaman sekarang harus lebih vokal dan tampil di media? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan pastikan kamu klik tombol like kalau merasa cerita ini membuka wawasanmu, share ke teman-temanmu agar makin banyak yang tahu tentang tokoh penting di balik kemajuan Jawa Barat, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.